keselamatan, saudara. Kalau pelajaran yang pertama, di video yang pertama, kita membahas tentang kehidupan manusia. Pelajaran yang kedua, kita membahas tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, pelajaran yang ketiga hari ini berbicara tentang keselamatan, salvation, saudara. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran ini adalah untuk menanamkan pengertian tentang keselamatan dan menuntun setiap pendengar yang menonton, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang belum menerima keselamatan, supaya bisa menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi itu tujuan kita, saudaraku. Nah, ada dua pertanyaan penting, seringkali disebut sebagai dua pertanyaan diagnostik untuk mendiagnosa apakah saudara dan saya sudah menerima Kristus, keselamatan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, pertanyaannya begini, dan saudara bisa jawab di rumah ketika saudara mendengar, menonton video ini. Jawab di dalam hati Anda, jika hari ini Anda meninggal dunia, dipanggil Tuhan, menghadap Bapa di surga, saudara. Pertanyaannya adalah, yakinkah Anda bahwa Anda akan masuk surga? Mungkin Bapak Ibu mulai bertanya dalam hati, ya, ada juga yang mungkin berkata, saya tidak tahu. Nah, saudara, yang kedua, jika Anda menjawab, iya Pak, saya yakin, saya masuk surga. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda layak masuk surga? Saudara, kalau saudara berkata, iya, saya yakin. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda layak masuk ke dalam surga? Saudara jawab sendiri. Kita lanjutkan, saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu kata firman Tuhan, saudara. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudara. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah kehidupan yang baru. Itu sebabnya kita kenal dengan lahir baru di dalam Kristus, yang mengalihkan kita, yang memindahkan kita dari kebinasaan yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Jadi ada dua jenis kekekalan nanti yang akan kita hadapi, saudara, di sesudah kehidupan yang sekarang, yaitu antara kehidupan yang kekal atau kita akan berakhir di dalam kebinasaan atau kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau berkata, aku tidak yakin Pak, aku tidak yakin apa aku sudah diselamatkan. Saudaraku, biasanya ada beberapa alasan bagi seseorang kalau dia masih meragukan kepastian tentang keselamatannya di dalam Tuhan. Biasanya yang pertama, saudara, adalah dia lupa. Dia lupa, Pak, saya tidak ingat apa saya sudah pernah terima Tuhan atau belum. Meragukan keselamatannya. Keselamatan memang memiliki waktu, saudara. Terjadi kapan? Mungkin ketika engkau KKR ditantang, saudara, hamba Tuhan mau terima Tuhan, dan saudara angkat tangan. Mungkin ada yang lupa, saudara. Ya. Alasan yang kedua, biasanya seseorang ragu-ragu, saudara, itu karena hidupnya sembarangan. Pak, saya sudah pernah terima Tuhan dulu, mungkin 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sebutkan saja beberapa waktu yang lalu, saudara. Tapi hidup saya tidak mencerminkan seperti apa yang firman Tuhan inginkan. Saya ragu, Pak. Apakah kalau saya nanti meninggal, saya masuk surga atau enggak? Itu biasanya alasan yang kedua, saudara. Seseorang meragukan keselamatannya.
Ketika saudara, seseorang ragu-ragu kalau dia sudah diselamatkan atau tidak, karena hidupnya itu masih terikat dengan dosa. Hidupnya masih terikat, saudara. Problema sebenarnya yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang sifat dosa, peperangan rohani, jalan kelepasan yang telah disediakan Allah. Ada banyak orang Kristen, saudara, sebenarnya dia tahu, dia sadar hidupnya ada jauh di luar Tuhan. Ada kalanya dia memang merasa tidak mampu keluar. Betul, saudara, Anda tidak akan mampu keluar dari apa yang mengikat Anda. Di pelajaran yang pertama, video yang pertama, saya katakan untuk Anda bisa keluar dari ikatan dosa, ikatan iblis, diperlukan kuasa otoritas yang lebih besar dari apa yang mengikat Anda untuk melepaskan diri Anda. Dan biasanya keraguan-raguan yang keempat, saudara, seseorang masih ragu tentang keselamatannya. Itu biasanya adanya pengertian yang keliru, saudara, tentang doktrin keselamatan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara lihat saya dan bertanya, maksudnya apa, Pak? Begini, saudara, saya coba jelaskan dan kasih contoh. Ketika saya waktu kecil, saudara, saya mendapatkan pengertian yang salah tentang keselamatan. Biasanya dulu di gereja kita yang lama kita berkata begini, saudara, saya tidak tahu itu betul apa enggak atau cuma cerita, tapi ini yang saya dengar. Dikatakan sebelum engkau sidi, dosamu itu ditanggung oleh orang tuamu. Nah, itu contoh, saudara. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Ada juga sekarang pengajaran-pengajaran yang berkembang yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Karena itu don't worry, be happy. Hidup sesuai dengan keinginan kita, toh kita sudah diselamatkan. Apakah seperti itu, saudara? Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Kita harus kerjakan, kita harus jaga. Karena orang yang menjaga hidupnya aja bisa jatuh. Apalagi kita yang sembarangan. Nah, saudara, pengertian-pengertian yang keliru seperti ini seringkali menjebak kita orang Kristen. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti sampai di sana. Keselamatan yang sejati hanya ada di dalam siapa, saudara? Di dalam nama Yesus. Artinya apa? Ada banyak orang bertanya kepada saya yang bilang, Pak, kalau memang Anda berkata bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, berarti kekristenan itu egois. Nah, saudara, sebelum menjawab itu, saudara, kenapa kita bisa memiliki pengertian bahwa di dalam Yesus satu-satunya keselamatan? Alasannya, saudara, ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama, karena memang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Terdengar egois, tapi itulah kebenarannya, saudara. Pertanyaan saya, apakah ada ajaran-ajaran yang lain di luar kekristenan yang bisa memberikan garansi, yang bisa memberikan jaminan bahwa kalau engkau mengikuti dia, engkau akan diselamatkan? Apakah ada, saudara? Tetapi di dalam Alkitab dituliskan dengan detail dan tegas sekali. Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini jelas sekali, saudara. Terdengar egois, tapi itulah apa adanya. Itulah apa adanya. Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Apa yang kita cari? Apa yang kita tuju? Bukankah kita sekarang sedang mencari jalan kepada Tuhan? Bukankah saat ini kita sedang berusaha mencari kebenaran? Bukankah pada akhirnya nanti kita mencari yang namanya kehidupan yang kekal? Jika ada satu pribadi yang berkata dengan jelas dan tegas bahwa dialah pribadinya, mengapa kita harus mencari yang lain, saudara? Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah kehidupan. Amin, saudara. Kedua, saudara, yang kedua, jika kita berkata bahwa Yesus adalah kepastian keselamatan, itu berarti
Allah menebus kita dengan harga yang mahal dan lunas. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui video ini saya mau tegaskan begini. Ada banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu gratis. Di satu sisi ada benarnya, tetapi tidak 100% benar. Saya bisa mengerti kenapa orang bisa berpikir begitu, karena kita menerima dengan cuma-cuma dari Allah. Tetapi saudara, itu tidak benar 100%, karena keselamatan itu sudah dibayar mahal dengan nyawa Yesus Kristus sendiri. Berarti tidak gratis. Itu harganya mahal. Tetapi karena somebody else paid for you. Saudara perhatikan baik-baik. Barang yang murah, barang yang gratis. Ada banyak orang seringkali tidak menghargai, saudara. Coba bayangkan kalau Anda membeli satu perhiasan, katakanlah berlian atau apapun itu benda berharga. Mungkin berharga, katakan 100 juta dolar. Atau mungkin, let's say, berapapun nilainya. Saya percaya saudara tidak akan taruh itu sembarangan. Saudara akan simpan di tempat yang paling aman. Tapi kalau saudara menerima sesuatu yang gratis, yang Anda tidak keluarkan uang sedikit pun, sepeser pun, biasanya saudara akan sembarangan. Seperti itulah konsep pemahaman ada banyak orang di luar sana yang menganggap keselamatan itu gratis. Saya berkali-kali katakan keselamatan itu tidak gratis. Dibayar mahal, saudara, oleh Kristus. Tetapi karena diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, bagi yang mau menerima, kita menganggap enteng seringkali. Bagi beberapa orang. Saya percaya tidak semua orang. Tapi itulah pengajaran yang ada di luar sana. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Seringkali orang mengutip kata cuma-cuma, tetapi kata terakhir, kalimat terakhir tidak dikutip, saudara. Penebusan. Cuma-cuma diberikan, tapi seseorang sudah menebus dengan mahal dan diberikan kepada kita. 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alasan yang ketiga, saudaraku, itu berkata Yesus adalah kepastian kehidupan, keselamatan. Itu berarti Allah menganugerahkan pembenaran, pendamaian, dan kehidupan yang kekal. Allah memberikan, menganugerahkan. Apa itu anugerah, saudara? Anugerah adalah sesuatu yang kita terima, padahal sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu. Kalau engkau bekerja, engkau dibayar, engkau layak menerima itu disebut upah, gaji. Tetapi sesuatu yang sebenarnya Anda tidak layak untuk menerima, tapi diberikan kepada Anda, itulah anugerah. Bukankah seharusnya kita yang mati di salib, saudara? Bukankah seharusnya kita yang mati dan dibuang ke dalam kematian yang kekal? Tapi Yesus menggantikan kita. Itulah yang disebut dengan anugerah. Kepastian yang kita terima di dalam Yesus. Itu berarti yang pertama, saudara, itu adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 36, dengarkan, saudara. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, baca kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, ini luar biasa, saudara. Ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tak kala kita bicara tentang kepastian yang kedua adalah pengampunan dosa. Kisah 10 ayat 43 berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kolose 2 ayat 13, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah
bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perlu saya jelaskan sedikit, saudara, tentang pengampunan dosa. Ada banyak pengertian yang salah di luar sana. Mereka berpikir menjadi orang Kristen karena kita sudah ditebus, diampuni, berarti kita bisa melakukan apapun yang tidak benar atau berbuat dosa apapun karena kita dosanya sudah diampuni. Itu salah, saudara. Kekristenan tidak memberikan license kepada Anda untuk melakukan dosa. Ketika Anda menerima Tuhan, lahir baru di dalam Kristus, justru tanggung jawab Anda semakin jauh lebih besar. Karena Anda harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Saudara harus berperang sekarang, peperangannya lebih dahsyat. Karena apa? Karena Anda tidak akan mengikuti gaya hidup dunia lagi. Anda tidak akan kompromi dengan hal-hal yang selama ini mungkin Anda ikuti. Justru tugas kita makin besar. Alkitab tidak pernah memberikan kita license untuk berbuat dosa karena pengertian kita yang salah. Kepastian berbicara tentang kelepasan dari hukuman. Saudara, bukan berarti orang Kristen kebal hukum. No. Orang Kristen justru harusnya lebih taat dibandingkan orang yang bukan kenal Tuhan dalam mengikuti hukum, saudara. Karena hidup kita seharusnya menjadi teladan. Yohanes 5 ayat 24. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena kuasa dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh kematian Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, kepastian berbicara tentang pembenaran. Ketika orang bertanya kepada saya, Pak, apakah Anda orang benar? Saya berkata, tidak. Saya bukan orang benar. Saya orang berdosa. Tetapi saya sudah dibenarkan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan seterusnya. Roma 4 ayat 25. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sana saya harap saudara mengerti. Dan kalau ada pertanyaan, saudara bisa komen di bawah, komen kita di bawah YouTube. Dan saya akan berusaha untuk menjawab kalau ada komentar atau pertanyaan. Tapi kalau saudara mungkin bisa menanyakan, gembala saudara, pemimpin-pemimpin rohani sudah saya percaya, mereka bisa membantu memberikan jawaban. Yang kelima, saudara, ketika kita bicara tentang kepastian di dalam Yesus, itu berarti ada kepastian kedudukan status kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, ayat yang sangat terkenal. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa, saudara? Menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ketika engkau ada di dalam Kristus, kepastian yang tadi kita sudah baca, kita sudah pelajari, engkau akan terima di dalam kehidupanmu. Terus apa yang saya harus lakukan, Pak? Saya rindu. Saya baru sadar hidup saya mungkin selama ini belum ada di dalam Tuhan. Saya sudah belajar apa yang akan saya terima ketika saya ikut Tuhan. Tapi pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya untuk menerima keselamatan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau menonton video ini, engkau mungkin belum pernah menerima Tuhan. Dengarkan baik-baik beberapa langkah berikut ini. Saya berdoa supaya ini bisa membantu kita, untuk kita bisa mempersiapkan hati kita untuk menerima keselamatan di dalam nama Tuhan. Saudara siap? Amin, saudara. Saya berdoa supaya saudara siap dan menerima berkat yang luar biasa ini. Haleluya. Langkah yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan adalah percaya dan menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roma 10 ayat 9 sampai 10, saudara. Kita harus percaya. Saya mau katakan sekali lagi, saudara, keselamatan itu sifatnya pribadi. Anda tidak bisa berkata, Pak, orang tua saya hamba Tuhan, orang tua saya Kristen, berarti saya selamat dong. Karena orang, no, saudara. Keselamatan itu pribadi. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika engkau mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi saudara harus punya pengakuan. Itu sebabnya ketika engkau mau berkata, Pak, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kemudian hamba Tuhan akan menuntut engkau berdoa, engkau mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Ada pengakuan yang keluar dari mulut kita. Tetapi tidak cukup cuman di mulut, saudara. Karena Tuhan mau lebih dalam masuk ke hati. Percaya di dalam hatimu. Karena ada banyak orang bisa berkata manis, berkata baik keluar dari mulutnya, tapi hatinya jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu dengan yang begitu. Tuhan mau saudara keluar dari mulut sama dengan yang ada di dalam hati. Amin, saudara. Dan saya percaya saudara akan menerima berkat keselamatan yang luar biasa. Yang kedua, sesudah saudara percaya, sesudah saudara menerima Yesus, saudara harus bertobat. Katakan bertobat. Bertobat dari kehidupan yang lama. Metanoia, ada perubahan, saudara. Orang yang sudah tinggal, yang sudah hidup, yang sudah menerima Kristus, hidup yang lama tidak boleh dihidupin lagi. Saya tidak bicara tentang pekerjaan, saudara. Artinya saudara harus keluar dari... No. Saya berbicara tentang tabiat dosa yang selama ini kita hidupi. Kalau yang selama ini mungkin kita suka mencuri, kita suka korupsi, dan lain sebagainya. Alkitab berkata, tinggalkan itu. Yohanes 1 ayat 2. 2 Korintus 5 ayat 17, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mungkin saudara lihat saya dan bilang begini, Pak, saya masa lalunya buram, gelap, dan sangat menjijikkan. Apakah semudah itu? Bagi manusia mungkin susah, saudara. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang susah. Ketika firman Tuhan berjanji, tinggalkan yang lama, terima Tuhan. Saya percaya saat itu juga hidupmu dibaharui. Saudara ingat kisah penyaliban Kristus. Ada dua penjahat di sisi kanan dan kiri Yesus. Yang kiri mengolok-olok Yesus, menyalahkan Yesus. Yang kanan berkata, Tuhan, ingat aku. At that moment, saudara, pada saat itu Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bayangkan saudara, mungkin hidupnya kita tidak tahu berapa lama hidup dalam dosa. Tetapi sesaat dia mengaku, dia menerima Tuhan, keselamatan turun di dalam kehidupannya. Dan saya berdoa supaya hal yang sama terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga. Yang pertama tadi masih ingat, saudara. Saudara percaya, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, bukan juru selamat rame-rame, saudara. Harus pribadi. Yang kedua, saudara bertobat, kemudian saudara tinggalkan kehidupan lama, menjadi manusia yang baru, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mau kompromi lagi dengan dosa, tidak mau ikut-ikutan lagi dengan dosa. Saudara harus berkata tidak pada dosa. Ada amin, saudara. Yang ketiga, mengikuti Yesus dan mengerjakan keselamatan yang tadi saya sudah mention, saudara, di awal-awal dari video ini. Saudaraku, orang Kristen bukan hidupnya makin gampang, hidupnya makin susah, karena akan ada banyak hal yang bertentangan, saudara, di luar sana dengan keimanan kita, dan kita tidak mau kompromi dengan yang itu. Alkitab berkata, kerjakan keselamatan. Ada orang datang, saudara, bertanya, Pak, bisakah keselamatan seseorang itu hilang? Menurut saudara bagaimana jawabannya? Bisakah keselamatan seseorang itu hilang? Mungkin saudara yang melihat video ini, mendengar video ini, saudara bisa, ada yang berkata, iya bisa, Pak. Ada yang berkata, tidak bisa sekali selamat. Saya mau berikan satu ilustrasi, saudara. Seperti seseorang yang hendak menonton konser yang mahal. Katakanlah konser musik yang luar biasa. Kemudian karena dia tidak mampu untuk membeli tiket itu, ada seorang yang murah hati datang dan dia berkata, Tulus,
saya mau engkau pergi menonton konser, saya belikan tiket kepadamu. Saudara, dikasih cuma-cuma, tapi dia sudah bayar mahal ke sana. Mungkin karena dia tidak bisa, atau mungkin karena dia kasihan lihat saya, atau mungkin karena dia mau memberkati saya. Apa yang terjadi, saudara? Seminggu sebelum konser, tiba-tiba, saudara, saking mungkin saya senangnya, saya bawa kemana-mana, dan saya gegabah, saya tidak hati-hati, tiketnya hilang, saudara. Tiketnya hilang. Pertanyaannya adalah, masih bisa tidak saya nonton konser itu? Tidak bisa. Tiketnya hilang. Keselamatan kita hampir sama dengan itu, saudara. Seseorang yang sudah membayar, Yesus membayar dan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi dalam perjalanan kita, perjalanan hidup kita, menuju kepada kehidupan yang kekal, hidup kita sembrono, tidak hati-hati jaga. Akhirnya apa, saudara? Kita sama dengan dunia. Ada orang yang dengan sengaja membuang keselamatannya, meninggalkan Tuhan. Ada yang karena tidak sengaja, tapi hidupnya ada di dalam keterikatan dosa. Keselamatanmu hilang, saudara. Tapi apakah kita masih bisa kembali kepada Tuhan? Bisa. Ketika engkau bertobat dan mengakui segala dosa dan kesalahanmu. Kita berkata, Ia Allah yang setia dan adil. Dia tidak menginginkan kematian orang fasik. Dia mau supaya kita datang dan kembali kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Sekalipun dosamu dikatakan merah, gelap, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini secara khusus, saya mau tantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah di antara kita yang mendengar video ini hari ini, mungkin berkata, Pak, saya akan berdoa bagi beberapa hal, saudara. Bagi saudara yang belum pernah terima Tuhan, kalau ada saudara melihat video ini, taruh tangan kananmu di dada saudara. Saya mau berdoa bagi saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak mengerti keselamatan sebelumnya. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan tentang keselamatan. Bahwa Yesus satu-satunya jalan. Saya mau menerima Engkau, Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahanku. Dan aku mengundang Engkau, Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau lahir kembali di dalam Tuhan dan menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin dulu pernah menerima Tuhan, pernah terima Tuhan, tapi hidupnya sekarang jauh dari Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan Yesus, hamba berdoa khusus bagi saudara-saudaraku, umatmu Tuhan, anak-anakmu yang selama ini mungkin hidupnya jauh dari Tuhan, tapi mereka pernah mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar pengampunan Tuhan turun atas mereka. Biar Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka, menolong mereka Tuhan, untuk boleh berjalan di dalam setiap kebenaran-Mu. Hidup seperti apa yang Engkau inginkan, sesuai dengan firman-Mu. Yang terakhir, saudara, saya mau berdoa bagi setiap kita. Taruh tangan kananmu di dada, dan kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Aku berdoa bagi setiap kami tanpa terkecuali yang mendengarkan pelajaran ini, belajar online ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau lawat, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, topang mereka yang saat ini sedang berjuang, beri kemenangan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara, supaya pelajaran ini saya mencoba untuk membuat sesederhana mungkin, supaya kita bisa mengerti bahwa hanya di dalam Yesuslah keselamatan bisa terjadi. Please subscribe saudara channel kita, Christian Life Grow Channel, supaya dan saudara boleh klik tombol lonceng di sana, sehingga setiap kali kita mengupload video-video yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkan notification. Dan ini free saudara, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian feel free download, bagikan kepada setiap orang saudara. Ini tidak dipungut bayaran, ini cuma-cuma, karena ini adalah berkat Tuhan. Dan saya berdoa supaya melalui setiap video ini saudara, nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan semakin banyak lagi hidup diubahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Shalom.